Halo, iya Mbak. Gimana Mbak? Iya dek, kamu gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong Mbak. Mbaknya sendiri gimana? Sehat dong. Mbak mau nanya dong. Mm-mm. Katanya tim yang audit kantornya Mbak minggu depan itu tim kamu ya? Iya bener timku yang bakal kesana. Gimana? Jadi ingat dulu waktu kamu kuliah sama awal-awal kerja itu sering Mbak bantuin. Sekarang udah bisa ngaudit kerjaannya Mbak. Tolong ya nanti auditnya. Integritas bukan hanya soal tindakan, tetapi juga pilihan. Integritas adalah prioritas, bebas dari benturan kepentingan. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Benar, Pak, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan untuk hari ini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara press release APBN periode Februari 2026. Yang terhormat Ibu Kepala KPPN Solok, yang kami hormati Kepala Seksi MSKI KPPN Solok, dan yang kami hormati seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua ke zaman penerangan ini. Hadirin yang kami hormati, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini yang meliputi pembukaan oleh saya sendiri, kemudian kata sambutan sekaligus press release belanja negara periode Februari 2026, selanjutnya sosialisasi pelaksanaan sertifikasi PPK, PPSPM, dan Bendahara tahun 2026, selanjutnya sosialisasi inovasi nasi kapau, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan sekaligus press release APBN periode Februari 2026 yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Solok kepada Ibu Ika Sari Heniatun. Kami persilahkan. Izin mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sepertinya masih ada kendala teknis oleh Ibu Kepala. Mohon menunggu beberapa waktu agar dapat berjalan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, tadi ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjutkan ya kegiatan kita pagi ini. Ya, Anggi ya, terima kasih tadi udah buka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran di wilayah kerja KPPN Solok, yang saya hormati juga Bapak Ibu para pengelola keuangan yang sudah banyak ya berkontribusi dalam hal penyaluran APBN khususnya di wilayah Bapak Ibu masing-masing ya. Dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan sekalian ya, Bapak Ibu yang juga sudah hadir di virtual room kita pagi hari ini untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan bulanan kita, press release APBN sekaligus evaluasi pelaksanaan anggaran. Alhamdulillah, tentunya yang utama sekali puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bersilaturahmi kembali di ruang virtual ya dalam keadaan sehat walafiat, dan izinkan kami menyampaikan ucapan ya minal aidin wal faizin bagi sebagian besar kita umat muslim, walaupun sudah kita rayakan, sudah kita lewati, tapi ini masih momen yang baik ya untuk kita semua saling memaafkan ya. Semoga apa-apa yang sudah kita lakukan, amalan yang sudah Bapak Ibu kita lakukan khususnya di Ramadan kemarin ya, itu mendapat balasan ya yang baik tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran dan para pengelola keuangan yang saya banggakan ya, izin ini agak telat ya Bapak Ibu ya, karena kita biasanya tidak mepet di akhir bulan ya, kita terpaksa ya karena memang kemarin kita liburan alhamdulillah cukup lama sekali. Jadi mudah-mudahan di 2 minggu terakhir di bulan Maret ya masih banyak yang bisa ya kita lakukan ya untuk memperbaiki kinerja kita khususnya di Maret ini ya, di akhir triwulan 1. Dan yang akan kami sampaikan sebagai informasi kinerja APBN kita adalah kinerja APBN kita di bulan Februari yang lalu. Jadi seharusnya bulan Maret juga sudah berjalan ya, hanya saja belum kita sampaikan ya karena memang terkait dengan periodenya.
Mungkin bisa selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagian pertama seperti biasa, ini Bapak Ibu untuk kita ketahui bersama, Pagu kami di KPPN ya selaku pengelola anggaran untuk wilayah kerja KPPN Solok ya, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya bisa kita lihat secara total per 28 Februari 2026 yang lalu mencapai 2.600 miliar kurang lebih ya. Pagu ini trennya walaupun ada isu efisiensi, biasanya ini ada kebijakan pemerintah ya karena memang ada kementerian atau lembaga yang meminta tambahan dana, jadi kemungkinan akan ada penambahan ya. Tetapi ini juga trennya kita bisa lihat sampai dengan akhir Desember nanti ya. Jadi per Februari yang lalu Pagu kita ya KPPN yang kita kelola adalah sekitar 2.600 miliar yang mana yang dimiliki oleh Bapak Ibu akumulasi dari alokasi dana yang dikelola dari pemerintah pusat yaitu anggaran atau belanja KL adalah sebesar 412,92 miliar ya. Jadi kecil ya dibandingkan dengan Pagu yang memang dialokasikan kepada belanja transfer ke daerah ya. Ini kita sudah tahu semua ya, belanja transfer ke daerah ini diperuntukkan untuk mendukung ya kebijakan-kebijakan yang ada ya ataupun bagian-bagian dari rencana strategis nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini cukup besar, porsinya 84% dari tadi ya angka 2.600 miliar yang kami kelola ya. Dan kalau mau dibandingkan di sini memang yang bertambah itu ada di belanja pegawai ya. Ini kita mendapat ya penambahan dibandingkan bulan Januari sebesar 1,50 miliar dan belanja modal yang bertambah sebesar 156 juta ya. Ini saya tidak terlalu detail ya ke siapa ya di antara Bapak Ibu yang kemarin mendapat belanja tambahan mendapat tambahan belanja modal. Sementara untuk belanja barangnya karena memang ini kemarin fokus untuk efisiensi juga kita di tahun 2026 ini berkurang sebesar 1,04 miliar ya. Nanti detailnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Iqnal ya. Kemudian selanjutnya untuk realisasi ya apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan sampai dengan Februari yang lalu, mungkin boleh dibantu slide selanjutnya. Ini ya Bapak Ibu ya kelihatannya besar ya secara total, secara umum itu sudah 24%. Ya 24,27% atau sekitar 631 miliar. Tetapi ya sekali lagi kenapa selalu saya sampaikan tetapi ya karena yang hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu dari kementerian lembaga. Ya ini ya per Februari kemarin realisasinya baru 10% ya kita punya target untuk triwulan 1 ya mudah-mudahan nanti di Maret ya ini karena saya belum sempat lihat datanya kalau nanti dia capaiannya memang sudah 10%, mudah-mudahan kalau targetnya sekitar 20 atau berapa persen nanti kita lihat ya ini sudah terpenuhi semua. Ya jadi Bapak Ibu sampai dengan Februari kemarin baru terrealisasi sebesar 43 miliar atau baru 10%. Sementara untuk transfer ke daerah itu sudah lebih tinggi ya karena memang ini agak berbeda ya ketentuan atau peraturan tentang tata cara penyalurannya. Jadi mereka lebih konsisten ya sehingga secara realisasi pun bisa istilahnya bisa diprognosis ya tidak terlalu jauh deviasinya. Sudah terrealisasi sebesar 588 miliar untuk transfer ke daerah. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ya tren penurunan ya belanja KL ya belanja Bapak Ibu termasuk belanja KPPN sebagai satker karena kami selaku kuasa pun juga punya kewajiban ya selaku satker ya bisa sama-sama kita lihat di sini yang di atas itu barnya ya. Jika dibandingkan dari tahun ya atau bulan Februari 2025 dengan bulan Februari 2026 memang terlihat sekali ya penurunannya ya signifikansi penurunannya untuk realisasi. Jadi belanja Bapak Ibu ini masih lebih rendah dibandingkan bulan Februari tahun 2025 sebelumnya. Dan ini ya beberapa penyebabnya ya salah tiganya ya karena di sini salah satunya ya untuk penurunan ada di belanja pegawai sebesar 13,92% untuk realisasinya ya.
Sementara untuk belanja barang ini terjadi peningkatan justru ya, termasuk juga peningkatan realisasi belanja modal sebesar 5,3% ya. Mungkin ini untuk belanja pegawai kita masih sama-sama menahan ya, karena kita tahu ya kemarin kita ada isu ya di awal ketika isu pembayaran THR itu akan dilakukan di awal Ramadan ya, tetapi ternyata secara juknis, secara teknis aturannya itu baru dikeluarkan di sekitar awal Maret ya, dan kita semua ya baru bisa merealisasikannya di bulan Maret ya. Makanya mungkin ini salah satu yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi dibandingkan dengan Februari tahun sebelumnya. Sementara untuk TKD ini secara keseluruhan di Februari 2026 memang terjadi peningkatan ya, salah satunya Bapak Ibu sekalian adanya kemudahan ya bagi teman-teman di pemerintah daerah dalam hal melakukan pengurusan ya, karena kita di Sumatera Barat ini termasuk daerah yang terdampak bencana. Ya, jadi salah satu untuk dana desa itu terdapat percepatan ya, karena tidak ada persyaratan khusus yang biasa menjadi persyaratan, sehingga teman-teman di pemerintah daerah sudah melakukan gercep ya, dan sudah merealisasikan ya sebagian apa yang menjadi kewajibannya untuk dilakukan sebagai ya tindak lanjut dari penanganan bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Solok Raya ini. Ya, jadi memang seluruhnya baik DTK ya, dana desa dan juga DTU itu terdapat peningkatan realisasi yang sangat signifikan ya, besar sekali realisasinya di atas 40%. Ya, kemudian kita lihat, nah Bapak Ibu sekalian ya, ini yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, terima kasih ya. Kembali mungkin kita fokus di sisi KL-nya, karena di TKD ini adalah untuk bagian dari teman-teman kita di pemerintah daerah ya. Memang secara kontribusi ya masih kecil ya dari realisasi tingkat nasional sebesar 346 berapa ini triliun ya, sementara kita masih 43 miliar ya, dan ini memang ya belum terlihat signifikan, tetapi ini merupakan proses ya. Mudah-mudahan nanti di bulan Maret kontribusi kita semua sudah terlihat peningkatannya, dan ini trennya juga akan semakin meningkat sampai dengan akhir tahun anggaran nanti ya. Dan di bawah ini adalah per kabupaten ya yang menjadi bukan mitra ya, yang berkoordinasi dengan kita ya. Ada Kabupaten Solok Selatan, mungkin Bapak Ibu yang berada di wilayah kerja pemerintah daerah di sana ya, Kota Solok, kita juga bisa lihat kontribusi dari teman-teman daerah, kinerja pelaksanaan anggarannya ya memang berbeda ya, karena memang secara tanggung jawab, secara beban kerja juga beda ya, tidak sama antara pemerintah di Kabupaten Solok, kemudian Solok Selatan dan Kota Solok tentunya tanggung jawabnya juga berbeda, sehingga tidak sama ya berapa capaian kinerja atau kontribusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di pemerintah daerah. Selanjutnya dapat kami sampaikan ini Bapak Ibu yang menjadi PR kita ya di Februari yang lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menindaklanjutinya di bulan Maret ini ya. Ini hari terakhir ya. Kita mungkin nanti Mas Ikna bisa menyampaikan cut off-nya berapa ya. Semoga untuk realisasinya ini kan kemarin per Februari masih artinya tinggal sedikit lagi ya, seperti di belanja pegawai ya di 28 Februari yang lalu ini sudah ada di angka ya 10% ya, dari 20% berarti masih menyisakan ya deviasi atau gap sekitar 9% ya. Harusnya dengan adanya kewajiban ya, saya menganggap ini kewajiban karena kita harus membayarkan hak para pegawai ya terkait dengan pembayaran THR kemarin, ini seharusnya angkanya sudah paling tidak sama ya untuk belanja pegawai ya. Demikian juga untuk belanja barang ya, ini juga sedikit kemarin di akhir Februari hanya terdeviasi atau gap sekitar 4 ya, kurangnya 4% lagi. Ini juga sudah seharusnya bisa terrealisasi oleh kita semua ya, kecuali belanja modal. Nah, ini memang belanja modal selalu menjadi tantangan, memang sangat jauh dan kadang-kadang kita juga tidak prediksi, berbeda dengan kita ketika menyalurkan ya atau merealisasikan belanja pegawai dan barang ya. Ini belanja modal memang banyak tantangannya ya, mungkin di proses pengadaannya atau di proses
pelelangannya yang bisa jadi ada kendala ya di Bapak Ibu sekalian yang walaupun sudah terkontrak tetapi ternyata belum bisa ditindaklanjuti ya, salah satunya mungkin di unit Bapak Ibu terdapat pergantian pejabat ya, itu juga menjadi salah satu kendala dalam hal merealisasikan belanja modalnya. Jadi ini agak besar ya, mudah-mudahan nanti bisa kita terima ya informasinya dari Mas Signa berapa yang sudah kita lakukan ya untuk masing-masing belanja pegawai ini ya. Mudah-mudahan di akhir ya di Maret ini kita sudah bisa ya mencapai target yang sudah ditetapkan. Kalaupun belum ya deviasinya tidak terlalu besar. Itu ya, kemudian kita lihat, ini tren saja ya Bapak Ibu ya, grafik yang sudah kita sampaikan tadi ya untuk bulan Februari. Kalau Bapak Ibu pengen flashback ke tahun 2025 yang lalu ya, di masing-masing jenis belanja ya seperti inilah tren kita ya. Tren kita yang belanja pegawai yaitu fluktuatif sekali ya, dan semuanya sama, di ujungnya Desember itu garisnya ke atas, ya garisnya ke atas, tapi di tengah-tengah ini yang belanja barang sama modal itu datar-datar saja. Ya seharusnya ini peningkatannya apa ya, artinya menaik ya atau meningkat atau tidak ada yang turun ya. Jadi tidak sama ya, artinya naiknya itu tidak harus di Desember. Jadi kalau di Desember itu artinya harusnya kalau kita sudah melakukan penyerapan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan itu minimal datar atau turun karena tinggal sisanya yang harus kita realisasikan. Ya kita lihat di sini ya belanja pegawainya masih sama, angkanya di titik yang sama. Belanja barangnya sudah jauh lebih meningkat ya, mudah-mudahan ini tidak turun ya, paling tidak melandai saja atau mendatar saja. Dan belanja modal juga masih sama ya trennya walaupun sedikit lebih tinggi ya, mudah-mudahan di Maret juga ada progres ya peningkatan yang walaupun kecil tetapi itu sangat berdampak ya untuk ya masyarakat ya atau untuk pengguna ya di unit Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini informasi untuk kita semua ya, memang tidak terkait secara langsung tetapi Bapak Ibu bisa melakukan ya karena kita sebagai sebagai ASN juga merupakan sebagai masyarakat ya, bagian dari masyarakat yang bisa melakukan pengawasan terhadap ya alokasi dana yang sudah ya diberikan kepada pemerintah daerah di wilayah kita masing-masing ya. Ini ya kalau tadi kita lihat realisasinya di depan 26% ya. Jadi transfer ke daerah itu ya terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum ya, alokasi khusus fisik ya, insentif daerah ini agak berbeda ya, yang setiap tahun untuk daerah-daerah yang memiliki kinerja bagus ini biasanya mendapat insentif daerah atau insentif fiskal. Nah di 2026 ini di awal tahun kemarin datanya memang belum terlihat ya berapa yang diperoleh oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga untuk insentif fiskal atau insentif daerah di 2026 ini memang tidak terlihat angkanya ya. Sementara untuk dana alokasi khusus non fisik ya juga sudah kita lihat ya realisasinya ada di progres, ada di persentase berapa itu sudah bisa kita lihat bersama ya, cukup tinggi progresnya. Dan dana desa juga ya, biasanya dana desa ini baru di triwulan kedua ya, tetapi kemarin karena ada kemudahan ya bagi pemerintah daerah untuk ya melakukan penyaluran dana desa karena kita termasuk wilayah yang terdampak bencana. Jadi ini kemarin secara kabupaten pemerintah daerah sudah hampir ya 100% kemarin yang terdampak itu di Kabupaten Solok itu seluruh desanya sudah, dana desanya sudah disalurkan, hanya di Solok Selatan yang masih menyisakan beberapa desa atau nagari lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian masih di TKD ini ya per kabupaten, per pemerintah daerah kita bisa lihat bersama ya berapa kinerja penyaluran yang sudah direalisasikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Saya kali lagi kami sampaikan Bapak Ibu ya tidak bisa dibandingkan apple to apple ya, karena memang ini beban kerja dan tanggung jawabnya berbeda, tidak sama ya kabupaten atau kota yang kita tahu lebih kecil ya. Jadi kita tidak usah melihat atau menilai karena dia kecil, dia wajar kalau tinggi. Tidak seperti itu ya, karena justru kita harus melihat apa yang upaya-upaya apa, tantangan-tantangan apa yang harus ya dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah ya, karena ketika bencana kemarin juga beda ya perlakuannya ya, sehingga ini juga kita bisa lihat. Tapi secara umum ya untuk penyaluran TKD kita di Februari 28 itu sudah progresnya, sudah angkanya di angka di atas 25% ya.
Lalu Bapak Ibu, kami juga menyampaikan ini masih sama ya, tren saja ya perbandingan realisasi dari tahun ke tahun ya. Memang sekali lagi kami sampaikan untuk transfer ke daerah ini agak berbeda perlakuannya, bagaimana proses penyalurannya berbeda. Jadi secara konsisten mereka masih menunjukkan tren atau grafik yang meningkat di setiap periode penyalurannya. Ya, untuk Februari 2026 ini lebih tinggi ya karena memang ada beberapa tambahan ya bantuan tadi masih terkait dengan daerah yang terdampak bencana, yaitu realisasinya sebesar 288 miliar sekitar itu, dan di Februari 2025 memang lebih kecil yaitu di angka 125,74 miliar ya. Ini untuk informasi kita bersama. Kemudian selanjutnya masih kita bicara transfer ke daerah ya. Nah, ini grafiknya agak beda Bapak Ibu sekalian ya dengan tren realisasi tadi yang kita miliki ya selaku KL di daerah ya. Ini justru terbalik ya, kalau di transfer ke daerah ini di Desember justru menurun karena memang pekerjaannya atau penyalurannya itu sudah sesuai ya dilakukan per bulan ya karena mereka juga memang ada arahannya, sehingga ketika di Desember tidak malah ada penumpukan, mereka hanya tinggal menyelesaikan sisa-sisa atau pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan di akhir tahun ya. Kita kalau bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya, trennya nanti menjelang triwulan 3 ya, November Desember itu tidak menaik gitu. Jadi naiknya itu atau diratakannya itu di tengah-tengah gitu. Jadi itu sebenarnya yang bagus kalau kita bicara tren ya. Kemudian selanjutnya, nah Bapak Ibu ini sedikit informasi yang ingin kami sampaikan ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian sudah menyalurkan ya tunjangan hari raya ya kepada pegawai ya, kepada P3K yang mungkin ada di unit Bapak Ibu, termasuk juga PPNPN yang ada di unit Bapak Ibu ya. Jadi secara total yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu itu sudah kami rekap dan sudah kami laporkan ke pimpinan juga. Untuk penerimanya ya kami sudah menyalurkan THR kepada sekitar 2.173 penerima, dan ini Bapak Ibu sebelum hari raya ini sudah selesai semua ya. Mudah-mudahan tidak ada laporan ya dari anggota Bapak Ibu yang belum menerima ya atau masih tertahan ya. Semoga ini sudah diterima ya, sudah dimanfaatkan ya. Ini rinciannya bisa kita lihat ya. Secara total juga nilainya cukup besar ya, mendukung geliat ya perekonomian khususnya di wilayah kita masing-masing sebesar 17 miliar ya 214 juta ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, terima kasih sekali lagi. Ini merupakan momentum ya strategis bagi kita. Kita sama-sama tahu di 2026 ini gejolak perekonomian masih belum stabil ya, masih sangat dinamis, apalagi di Februari kemarin ya kita sama-sama mengikuti pemberitaan di media sosial ya, di media massa ya, bahwa gejolak kalau dulu geopolitiknya itu sudah beralih ya, arahnya tidak di Rusia lagi, sekarang lebih ke arah Timur Tengah ya. Jadi beda, tetap nanti kita tidak tahu ya ke depan ya kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil ya oleh pemerintah, oleh pimpinan kita ya sebagai dampak untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Karena kita sama-sama sudah tahu bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun kedua kepemimpinan Bapak Prabowo itu harus berada di angka 6% ya. Kalau tidak salah, ini bukan angka yang kecil sepertinya, tetapi susah ya karena kita harus mengharmonisasikan ya pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya di Sumatera Barat tetapi secara nasional ya. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah membantu ya pemerintah dalam hal penyaluran THR ya. Semoga tadi ya kami harapkan tidak ada laporan ya yang sifatnya negatif ya terkait dengan pembayaran THR ini. Kemudian ada beberapa hal juga yang ingin kami sampaikan terkait isu strategis ya, ini secara kewilayahan di wilayah Sumatera Barat yang sudah dilakukan oleh kami ya selaku perwakilan pemerintah di daerah ya. Ada beberapa program strategis yang mungkin ya Bapak Ibu juga sudah bisa mencari informasinya di luar sana, dan ini kami sampaikan sebagai informasi ya untuk wilayah Sumatera Barat sampai dengan 27 Maret. Ini datanya malah update ya Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan kinerja APBN tadi yang kami sampaikan di awal ya. Ini Sumatera Barat terkait dengan
program MBG ya. MBG ini memang agak sensitif ya isunya, dan ini memang sedang dilakukan evaluasi oleh pemerintah ya. Bagaimanapun itu ya kita sudah sudah terdapat 369 SPPG ya. Jadi memang sudah banyak SPPG yang dibangun ya. Bapak Ibu bisa melihat di wilayah atau di sekitar kantor ya atau rumah Bapak Ibu, di situ sudah mulai banyak ya SPPG yang mungkin sudah memang bisa beroperasional atau mungkin juga masih menunggu proses operasionalnya. Ya, jadi ini semakin istilahnya semakin besar ya kesempatan masyarakat yang mungkin di awal belum menerima, nanti ketika SPPG ini sudah mulai bermunculan, yang sudah mulai dibuka, akan banyak penerima manfaat yang mendapat ya manfaat dari program strategis pemerintah, yaitu makanan bergizi gratis ya. Jadi total penerimanya juga sudah banyak ya, di angka 979.000 orang ya. Kemudian pembiayaan perumahan juga ini trennya meningkat ya. Mungkin ini kita tidak bisa merasakan dampaknya secara langsung ya, tetapi ada masyarakat di sana yang memang mendapatkan fasilitas ini ya. Jadi ini juga sudah dilakukan penyalurannya di 15 kabupaten atau kota ya. Jumlah unit yang sudah dibangun ini cukup banyak juga, 458 unit ya. Kemudian program KDMP ya, ini kita sama-sama tahu Sumbar termasuk yang pertama ya. Yang pertama artinya dalam hal kelembagaan ya, dalam hal pendirian KDMP ini yang mendapat atau secara akte ya sudah diakui ini. Di Sumatera Barat sendiri sudah ada 1.265 unit, dan yang sudah beroperasi memang belum sampai separuh ya, karena memang ini programnya berkelanjutan ya. Ini sampai dengan Maret kemarin sudah ada 392 gerai ya KDMP yang aktif ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Kita ingat, kita juga sebagai masyarakat ya, ini program pemerintah bisa kita awasi bersama, dan memang kalau ada yang harus disampaikan sebagai masukan ya Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui sarana-sarana resmi ya, sarana-sarana resmi yang memang disediakan ya oleh pengampu kebijakan ini ya, tidak bercuit di media sosial ya. Kemudian mungkin ketahanan energi kita punya ya, dan ini memang mungkin kita tidak bisa merasakan secara langsung, tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk ketahanan energi kita di Sumbar sudah ada 31 unit pembangkit energi baru terbarukan ya. Jadi totalnya ini cukup besar ya, kapasitas dayanya adalah 390 megawatt ya. Revitalisasi sekolah, nah ini juga sudah dilaksanakan ya, 302 sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sekolah-sekolah mana yang mendapat fasilitas untuk dilakukan revitalisasi sekolah ya. Kemudian SMA Unggul Garuda memang Sumatera Barat belum ada, tapi juga masih berproses dan sedang berproses. Semoga kita di Sumatera Barat ada ya satu unit untuk SMA Unggul Garuda ya, karena memang prosesnya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Kemudian ketahanan pangan ya, kita sebagai lumbung padi nasional, salah satu lumbung padi nasional ya, di bulan Maret kemarin kita menghasilkan sekitar 116.880 ton ya, dari 24.694 hektar lahan ya. Walaupun kemarin mungkin sebagai dampak dari bencana alam yang terjadi di akhir ya tahun 2025, ada beberapa wilayah yang bisa jadi gagal panen ya. Ini tapi sudah termasuk cukup tinggi ya. Kemudian sekolah rakyat ya Bapak Ibu, kita patut berbangga ya, karena di wilayah Solok Raya ini ya kita punya satu sekolah rakyat di Kabupaten Solok ya, sekolah rakyat menengah pertama 5. Nanti Bapak Ibu kalau jalan ke arah Padang itu lepas dari Lubuk Selasih ya, atau di Balai Latihan Kerja, itu adalah salah satu sekolah rakyat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ya. Sementara yang 2 lagi itu selebihnya ada di Kota Padang ya, SMP dan SMA-nya masih ada di Padang. Sementara kita di Kabupaten Solok ada satu SMP yang adalah merupakan sekolah rakyat. Selanjutnya kita lihat terkait masih program strategis pemerintah. Oh, sudah cukup ya tadi beberapa ya. Dan ini Bapak Ibu ya, terakhir yang ingin kami sampaikan, kemarin kami sudah menyampaikan himbauan ya terkait
dengan penyampaian atau pelaporan SPT, PPH, dan PPN tahun 2025 ya. Memang ini himbauannya kepada bendahara. Nah, mohon bantuan ya Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali ya kewajiban-kewajiban tersebut ya. Ini yang kami garis bawahi ya di poin nomor 3 ya. Segera melakukan pelaporan SPT ya periode tahun 2025 paling lambat hari ini. Ya, mudah-mudahan ya secara berkas ini sudah ada semua, ya tinggal dilakukan pelaporannya. Mungkin nanti kalau ada kendala bisa menghubungi kami ya, sejauh mana yang bisa kami bantu nanti akan kami bantu. Kalau memang bisa diselesaikan oleh teman-teman pajak nanti akan dibantu juga oleh teman-teman pajak. Hari ini terakhir ya Bapak Ibu pimpinan, mohon diingatkan kembali bendaharanya untuk segera menyampaikan kewajiban pelaporan SPT-nya untuk periode tahun 2025. Kemudian terakhir penutup Bapak Ibu, ini bagian dari konferensi pers yang disampaikan oleh pimpinan kami ya, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya ya. Mungkin detailnya Bapak Ibu bisa lihat siaran ulangnya atau materinya secara umum ya di situ ya. Untuk sampai dengan Februari ya kita bisa menyampaikan, menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ya tadi kita sudah lihat raport kita saja yang di Solok Raya ini ya, kinerja APBN hingga akhir Februari tetap terjaga solid ya. Kita belum sempat menghadirkan teman-teman dari sektor penerimaan, teman-teman dari pajak, tetapi memang untuk penerimaan pajaknya ini cukup ya, tumbuhnya cukup tinggi di awal triwulan 1 ini, dan pemerintah terus mendorong optimalisasi penerimaan dan penguatan pengawasan guna menjaga momentum kinerja fiskal serta stabilitas APBN ya. Kemudian yang kedua ya Bapak Ibu sekalian, untuk pengelolaan belanja dan pembiayaan negara ya, mungkin di tengah dinamika atau isu yang terjadi di sana ya terkait dengan geopolitik atau dinamika perekonomian secara global. Nah, ini pemerintah berupaya untuk melakukan pengelolaan belanja dan pembiayaan negara dilakukan secara hati-hati dan disiplin. Jadi tolong ya dukungan Bapak Ibu sekalian yang hadir juga pada hari ini untuk tetap disiplin anggaran ya. Jadi tetap ya melakukan apa yang sudah direncanakan dan menghasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, ini adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal serta program-program prioritas yang tadi ya di sebelumnya tadi itu tetap berjalan efektif ya, serta penggunaan manajemen kas ya untuk memastikan likuiditas tetap terjaga sepanjang tahun anggaran ya. Makanya setiap triwulan ya di awal triwulan itu kami ya mengingatkan Bapak Ibu untuk merencanakan kembali ya perkiraan penarikan dananya. Ini dalam rangka salah satunya untuk penguatan manajemen kas ya. Jadi tidak banyak kas yang menganggur ya, tidak banyak kas-kas yang tersimpan ya, yang seharusnya adalah dikeluarkan ya, karena ini juga untuk menopang pertumbuhan perekonomian di wilayah kita masing-masing. Itu mungkin ya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada slide tambahan ini kami menginformasikan kembali ya, kita mempunyai sarana pengaduan ya, whistleblowing system. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu ya, karena ini informasinya terbuka ya, selain di media sosial kami ya Bapak Ibu juga bisa melihat ya ketika di Kementerian Keuangan khususnya ya Wise Kemenq.go.id ya, Bapak Ibu bisa mengakses ya untuk menyampaikan apakah itu pengaduan ataukah itu kritikan atau saran atau masukan ya yang memang harus kami lakukan ya perbaikan, sehingga kami tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ini salurannya sebelah kiri ya, di kiri layar kita semua ya, silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya saluran-saluran itu ya. Artinya selain ya saluran lain yang mengatasnamakan WISE ya tadi, whistleblowing sistemnya Kemenq, yang WISE Kemenq.go.id ini itu adalah bukan saluran atau bukan kanal resmi. Dan mohon agar menjadi perhatian ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan ya melalui saluran resmi tadi, memperhatikan ya 5 persyaratan ya terkait dengan indikasinya seperti apa ya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa yang terlibat, dan bagaimana ya. Kadang-kadang bagaimana ini sudah macam-macam ya Bapak Ibu ya, tidak hanya sekedar pertemuan secara fisik ya, tetapi bagaimana ini kalau memang Bapak Ibu bisa melihat secara artinya
ada merasa ada hal-hal yang mungkin ya menjadi indikasi ya kejadian-kejadian negatif yang mungkin saja dilakukan oleh salah satu anggota kami. Nah, ini silakan juga disampaikan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan ya. Jadi insya Allah ya identitas aman ya karena tidak harus menyampaikan asli ya, identitas asli ya kita sarankan anonim ya, tetapi tetap nanti akan ada nomor ya, nomor telepon ataupun email yang bisa kami hubungi, yang bisa dihubungi oleh nanti petugas, sehingga nanti kalau memang ada yang perlu dilakukan konfirmasi ya, ini bisa kita tindak lanjuti segera ya. Mungkin itu saja ya, nanti hal-hal lain akan disampaikan oleh Mas Iqnal ya, yang detail, yang rinci, yang seperti apa progres kita, yang mana yang perlu mendapat perhatian, dan satu lagi nanti kita akan coba membagikan ya ada satu inovasi kami yang saya yakin ini akan berguna untuk kita semua ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ini ya, mereplikasinya dan insya Allah akan membantu ya Bapak Ibu dalam melakukan ya penyaluran APBN di unit Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas dukungannya, kontribusinya ya, kita terus berprogres ya, semoga di tahun 2026 ini kita menjadi lebih baik lagi ya, apalagi saya yakin ya dengan Bapak Ibu yang ada yang kelihatan yang hadir saat ini merupakan orang-orang yang memang dipercaya ya untuk mendapatkan amanah dari pimpinan. Terima kasih ya, sekali lagi mohon maaf ya tadi agak telat masuknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni yang telah menyampaikan press release belanja negara periode Februari 2026. Selanjutnya yaitu sosialisasi pelaksanaan sertifikasi PPK, PPSPM, dan bendahara tahun 2026 dan sosialisasi inovasi nasi kapau sekaligus tanya jawab yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI KPPN Solok. Kepada Bapak Saputra Iqnal Tanjung kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala KPPN, Ibu Ika Saryaniatun. Yang saya hormati juga para kuasa pengguna anggaran, mitra kerja KPPN Solok beserta pengelola keuangannya ya. Kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait sertifikasi PPK, PPSPM, dan bendahara, dan juga nanti sosialisasi atas inovasi kita terbaru, yaitu nasi kapau untuk mendukung ketercapaian IKPA kita. Oke, izin saya share screen, tapi saya izin untuk menonaktifkan kamera ya, untuk memperingan kinerja laptopnya. Yang pertama itu untuk sertifikasi PPK PPSPM. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, dasar hukumnya untuk sertifikasi ini yaitu PMK nomor 211 tahun 2019 itu untuk pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar. Ini di mana mensyaratkan bahwa PPK dan PPSPM itu harus mempunyai sertifikasi kompetensi paling lambat 1 Januari 2026. Selanjutnya PMK nomor 126 tahun 2016 ini untuk bendahara, di mana bendahara itu harus memiliki sertifikasi kompetensi itu paling lambat tahun 2020. Itu ya Bapak Ibu ya, ini dasar hukumnya. Jadi kesimpulannya pejabat pembuat komitmen PPK, PPSPM, dan bendahara wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Nah ini persyaratannya Bapak Ibu, sekilas aja. Untuk persyaratan bendahara itu harus berstatus PNS, anggota Polri atau prajurit TNI. Memiliki pangkat atau golongan minimal. Untuk PNS itu 2B, untuk anggota Polri itu Bribtu, untuk prajurit atau TNI itu Ster2,
dan memiliki pendidikan minimal SLTA atau setara. Sedangkan untuk PPK dan PPSPM itu harus berstatus PNS, Polri atau prajurit TNI. Jadi untuk calon CPNS itu nggak boleh ya Bapak Ibu. CPNS sama P3K, nah itu juga nggak boleh. Minimal pangkat untuk PPK dan PPSPM itu 3A. Bagi PNS, untuk Polri itu IPDA, untuk TNI itu Letda atau Letnan 2. Pendidikan minimal D3 atau setara. Terus ada syarat tambahan bagi PPK atau PPSPM atau bendahara yang telah menduduki jabatan atau akan diangkat sebagai PPK, PPSPM atau bendahara pada tahun 2026. Ini yang akan kita proses. Jadi harus ada SK penetapan sebagai PPK, PPSPM atau bendahara atau surat pernyataan dari KPA bahwa yang bersangkutan itu akan diangkat pada tahun 2026. Next itu, nah ini terkait mekanismenya Bapak Ibu. Mekanisme sertifikasi. Nah untuk bendahara di tahun ini, jika dia belum mengikuti pelatihan teknis, itu harus mengikuti pelatihan teknis bendahara dulu dan selanjutnya diikuti ujian kompetensi dan baru dia akan bisa, dan kalau lulus dia baru bisa menerima sertifikasi kompetensi bendahara. Itu untuk bendahara ya. Jadi ada 2 yang harus dilewati, pelatihan dan uji kompetensi. Nah, sedangkan untuk PPSPM itu ada 2 mekanismenya Bapak Ibu. Sedangkan bendahara tadi cuma 1 ya. Untuk PPSPM itu sama seperti bendahara juga harus mengikuti pelatihan teknis PPSPM dan harus lulus ujian kompetensi PPSPM. Tapi ada satu lagi untuk PPSPM itu yang sudah punya sertifikat pelatihan teknis PPSPM mungkin sudah pernah pelatihan di tahun 2024 atau di 2025 itu hanya mengikuti ujian aja, ujian kompetensi aja. Nah gitu ya, ada 2 ya untuk PPSPM. Sedangkan untuk PPK itu ada 3. Yang pertama itu sama seperti bendahara dan PPSPM, dia baru nih, PPK-nya baru. Dia harus mengikuti pelatihan dan ujian kompetensi. Mekanisme yang kedua, jika dia sudah punya sertifikasi pelatihan, dia hanya mengikuti uji kompetensi aja. Nah yang ketiga, untuk PPK yang sudah mempunyai sertifikasi PBJ, ini yang dikeluarkan oleh LKPP atau badan yang tersertifikasi oleh LKPP, dia mengeluarkan sertifikasi PBJ. Nah, itu boleh dikonversi asalkan telah mengikuti e-learning penyelesaian tagihan atau dia sudah mengikuti pelatihan PPK. Nah, itu dikonversi aja, tidak usah mengikuti ujian lagi. Nah, itu untuk mekanisme sertifikasinya ya. Next, untuk tata cara sertifikasi ini secara umum, Bapak Ibu mendaftarkan melalui aplikasi Simas Paten. Semuanya melalui aplikasi Simas Paten, baik itu pendaftaran pelatihan, konversi, ataupun uji kompetensi itu melalui aplikasi Simas Paten. Caranya gimana? Admin Satker mengusulkan calon peserta tersebut. Nah, sebelum itu harusnya calonnya sudah punya user Simas Paten ya. Jadi admin Satker mengusulkan. Nah, setelah itu calon peserta membuka aplikasi Simas Paten dan mengunggah persyaratan-persyaratan yang diminta di aplikasi Simas Paten. Selanjutnya, admin Satker itu memverifikasi berkas yang tadi diupload sama calon peserta. Setelah diverifikasi, baru kirim ke KPPN. Nanti selanjutnya calon peserta ataupun admin Satker bisa memonitoring di aplikasi Simas Paten itu statusnya. Jadi untuk statusnya dimonitoring untuk yang mau mengikuti pelatihan itu statusnya ditunggu sampai berubah jadi antrean diklat. Sedangkan untuk PPK dan PPSPM yang mau mengikuti uji kompetensi itu statusnya ditunggu sampai berubah menjadi uji kompetensi. Untuk yang PPK yang mau konversi sertifikat PBJ-nya tadi ditunggu sampai statusnya berubah menjadi konversi. Nah itu nanti sertifikatnya kalau sudah selesai mengikuti rangkaian kegiatan itu sertifikatnya bisa di-download sendiri di aplikasi Simas Paten. Nah ini lain-lain. Yang pertama, tata cara lebih rinci bisa dilihat pada surat Kepala KPP nomor 134 yang sudah kita terbitkan, nanti kita share, itu
hal penyampaian mekanisme, persyaratan, serta tata cara mendapatkan sertifikasi kompetensi PPK, PPSP Bendahara pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Solok. Yang kedua, info penjadwalan pelatihan serta jadwal ujian kompetensi dapat dilihat pada aplikasi Simes Paten dengan pada kolom action. Nah, kita klik di kolom action itu ada tombol, kita klik, di situ ada detailnya itu kita klik, di situ ada, kalau kita sudah klik di situ nanti muncul riwayat. Nah, riwayatnya itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peserta untuk apa itu dia mau mengikuti pelatihan ataupun dia mau mengikuti ujian gitu ya. Di situ ada linknya. Nah, untuk lengkapnya juga bisa dilihat pada tautan SWIP AP seperti yang dicantum di layar ya. Nanti di situ juga ada syarat-syarat, ada tata cara bagaimana kita melakukan pelatihan, uji kompetensi dan lain sebagainya. Yang ketiga, sertifikasi tersebut berlaku untuk 5 tahun bagi PNT, SNE, dan BNT. Yang keempat, penerbitan sertifikasi dilakukan secara elektronik dan dapat diunduh secara mandiri oleh peserta melalui aplikasi Simas Paten. Itu, terima kasih. Jadi mohon untuk Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran jika pengelola keuangannya mungkin PPK-nya atau PPSPM-nya atau bendaharanya belum memiliki sertifikat, harap segera didaftarkan pelatihannya melalui aplikasi Simas Paten. Oke, itu untuk sertifikasi. Saya lanjut untuk inovasi kita. Sebentar Bapak Ibu ya, kita lihat. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sosialisasi aplikasi Nasi Kapau. Jadi latar belakangnya apa sih Bapak Ibu? Karena setelah kita cek, masih terdapat satuan kerja yang mengajukan UP, persentase GUP itu yang disebulankan Bapak Ibu itu masih di bawah 100%. Jadi maksudnya apa? Jadi contohnya misalkan Satker A ini memiliki UP 30 juta. Jadi misalkan asumsi 1 bulan itu 30 hari, jadi Satker tersebut yang memiliki UP 30 juta itu harus membelanjakan UP setiap hari itu 1 juta Bapak Ibu. Jadi itulah persentase yang harus kita hitung. Maka kalau dijumlahkan, 1 bulan GUP itu sebesar 100%, yaitu 30 hari dikali 1 juta. Nah, jika Satker ingin meng-GUP-kan sebesar 50% dari GU, berarti kan di sini 15 juta ya Bapak Ibu ya. Maka Satker harus meng-GUP-kan maksimal pada hari ke-15. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi persentasenya itu meng-GUP-kan itu nggak hanya 30 hari ya, tapi kan maksimal 30 hari untuk 100% ya Bapak Ibu. Dari 1 Januari sampai 1 Februari itu harus 100% meng-GU-kannya. Tapi kalau Bapak Ibu mau meng-GUP-kan itu 50%, itu ada hitungannya Bapak Ibu. Jadi di hari keberapa Bapak Ibu itu harus meng-GUP-kan untuk mendapatkan persentase GUP disebulankannya itu 100 gitu. Jadi nggak di bawah 100. Nah, inilah rumusnya Bapak Ibu. Kita kenalkan rumusnya dulu. Ini contoh yang tadi, rumusnya itu persentase GUP disebulankan itu sama dengan persentase GUP, contohnya tadi misalkan 50% dari GU mau kita GU-kan, dikali jumlah hari sebulan. Nah, jumlah hari sebulannya itu ada keterangannya di bawah ini. Jika misalkan 1 Januari sampai dengan 1 Februari, misalkan itu 31 hari. Misalkan ini ada lagi contohnya 20 Februari sampai 20 Maret itu 28 hari. Nah itulah yang dikalikan dengan persentase GUP. Terus dibagi rentang waktu SP2DGU dari UP sebelumnya. Jadi misalkan SP2DUP sebelumnya di tanggal 1, terus mau meng-GU-kan di tanggal 15, nah berarti kan
itu 15 hari kerja ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya nih. Kalau ada soal begini Bapak Ibu, jika Satker ingin meng-GUP-kan sebesar 50%, 15 juta, maka Satker harus meng-GUP-kan pada maksimal pada hari ke-15. Nah hitung-hitungan seperti ini, persentase GUP 50%, jumlah hari sebulan kan hari sebulan misalkan di situ 30, rentang waktu dari perolehan UP pertama itu 15 hari. Jadi persentase GUP disebulankan itu sama dengan 50% dikali 30 dibagi 15 sama dengan 100%. Bagaimana jika Bapak Ibu meng-GUP-kan 50% tapi rentang waktunya 16 hari? Maka didapatkan persentasenya itu di bawah 100% Bapak Ibu. Di 93,75%. Kenapa ini penting? Karena persentase GUP disebulankan itu mempunyai bobot 25% dari indikator pengelolaan UPT-UP. Nah, untuk itulah kita membuat inovasi nasi kapau ini. Nasi kapau ini apa sih? Nasi kapau ini singkatan dari nama aplikasi kalkulator pemantau UP. Nah, yang dapat digunakan untuk menghitung persentase GU yang disebulankan. Inovasi nasi kapau ini dapat diakses pada tautan berikut s.kemenkeu.go.id/nasi kapau. Dan linknya itu sudah kami cantumkan di deskripsi grup kita, grup forum Satker KPPN Solok ya Bapak Ibu. Jika dilihat di layar itu ada yang di link yang paling bawah. Bapak Ibu bisa sekalian mencoba, nanti kita praktekkan Bapak Ibu ya. Kita praktekkan. Ini coba saya demokan. Nah, kalau Bapak Ibu mencoba aplikasinya, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika diklik. Nah, jika ada misalkan ini ada di kode Satker. Bapak Ibu kode Satkernya bisa diisi. Ini opsional. Nah, ini nomor SPP juga opsional. Ini nomor SPP UP Bapak Ibu ya. Nah, misalkan jumlah uang persediaan Bapak Ibu itu 50 juta. Sedangkan tanggal sebelumnya itu misalkan Bapak Ibu menerima SP2D UP itu tanggal 1 Januari 2026. Ini diisi di sini. Ibu mau meng-GUP-kan itu 50 juta. Berapa sih? Tanggal berapa sih harus diajukan gitu. Bapak Ibu bisa langsung dilihat di sini. Bapak Ibu pilih misalkan Bapak Ibu mau meng-GUP-kan di tanggal 22. Itu Bapak Ibu bisa klik hitung langsung di sini. Nah, ternyata di 147%. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau meng-GUP-kannya misalkan di tanggal 5 Februari, Ibu rencana, saya mau meng-GUP-kannya 100% di bulan Februari ya. Bisa dicoba di aplikasi ini kalau kita hitung. Nah, ternyata di bawah 100% Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini kalkulator ini bisa memprediksikan Bapak Ibu kapan harus meng-GUP-kan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan 100 dengan UP sebesar 50 juta dan GUP yang nanti akan dipertanggungjawabkan sebesar 50 juta, Bapak Ibu harus meng-GUP-kan itu paling telat tanggal 1 Februari 2026. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, contoh kasus lagi kalau ini, jika Bapak Ibu mau meng-GUP-kan di tanggal 30 Januari. Ini kalau kita hitung kan di atas 100 ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu boleh kan ya. Itu minimal Bapak Ibu di GUP ini minimal berapa sih? Nggak harus 50 juta Bapak Ibu.
Nggak harus 50 juta, nggak harus 100%. Itu kalau Bapak Ibu mau meng-GUP-kan di tanggal 30 Januari, kita bisa simulasi di sini misalkan 46 juta ya. Nah, ini masih kurang kan? Masih kurang, kita tambah. 46 juta 500. Kita hitung lagi, masih kurang lagi, kita tambahkan lagi 46 juta 800. Kita hitung. Nah, ini sudah di atas 100% Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu itu bisa meng-GUP-kan, nggak harus 100% 50 juta, pada tanggal 30 Januari, itu minimal sebesar 46 juta 800. Dan itu hitungan persentase GUP disebulankan bisa di atas 100%. Gitu Bapak Ibu ya. Inilah salah satu fungsi kalkulatornya bisa memperkirakan berapa jumlah GUP yang bisa kita ajukan di tanggal tertentu. Nah, contoh lain, kalau kita mau meng-GUP-kan separuhnya aja, 25 juta. Kapan kita harus meng-GUP-kan ke KPPN? Ini kalau kita hitung langsung, nah ini masih di bawah 50%, 100% Bapak Ibu. Jadi kapan sih minimal kita harus mengajukan 50% GUP ke KPPN? Coba kita simulasikan di tanggal tersebut. Misalkan di tanggal 20. Oh, ternyata masih kurang. Kita mundurkan lagi, tanggal 17. Oh, masih kurang. Tanggal 16, kita hitung. Nah, ini udah di atas 100 Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu UP pertamanya di tanggal 1 Januari, mau meng-GUP-kan 50%, Bapak Ibu maksimal itu harus meng-GUP-kan ke KPPN sebesar 50% dari UP itu di tanggal 16 Januari 2026. Gitu ya Bapak Ibu ya. Inilah salah satu fungsi inovasi kita, nasi kapau, kalkulator UP. Semoga bisa bermanfaat meningkatkan IKPA kita ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, untuk bisa dicoba-coba juga pengelolaan TUP kita. Diharapkan dengan adanya kalkulator UP ini nanti tidak ada lagi satker yang meng-GUP-kan UP-nya itu untuk persentase GUP disebulankannya di bawah 100%. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, lanjut saja kita ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kita berikan untuk 3 penanya pertama. Apabila ada, boleh langsung di-unmute saja. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin Bu Anggi, kalau belum ada pertanyaan, sedikit materi informasi dari seksi Vera, boleh? Baik Pak, silakan Pak. Sebentar ya. Di layar ada tampilan ini nggak ya? Sebentar. Sudah Pak, untuk tampilan Excel sudah Ada ya? tampak di layar. Ya. Oh ya, izin sebentar ya Bapak Ibu ya, sekedar mengingatkan ya, untuk ini tugas kita dari seksi verifikasi akuntansi. Berhubung hari ini adalah hari terakhir ya, batas penyelesaian rekonsiliasi dan tutup periode untuk periode Februari. Dan ini juga sejalan dengan arus berurutan ya, Januari dulu baru Februari. Di tanggal 31 ini kita lihat untuk satker ya, untuk Januari yang belum tutup periode itu, tutup permanen itu ada 9 satker, dan di periode Februari ada 12 satker. Nah, yang kita, kalau yang di Januari harusnya tinggal tutup ya, nggak ada masalah lagi rekonsiliasi sudah selesai, to-do list sudah selesai.
Terus yang di Februari ini kita masih ada beberapa satker yang ada to-do list ya. Ini data jam 10.30 tadi ya. Jadi yang ada to-do list itu ada beberapa satker, 1, 2, 3, ada 7 ya. Kalau kita lihat di sini di kementerian yang banyak ya, Kementerian Agama ya, Kementerian Agama Kabupaten Solok, ada 3 satker, Kota Solok itu 2 satker, Solok Selatan 1 satker ya. Terus ada Madrasah Aliyah Negeri 1 Solok, MTSN 4 Solok Selatan, kemudian ini Polres Solok, terus KPU Kabupaten Solok, Lapas kelas 3 Alahan Panjang, dan Lapas kelas 2B Solok. Sebenarnya ini juga kemarin atau sebelumnya sudah kita japri satu-satu ya, untuk mengingatkan, cuma memang sampai hari ini masih belum diselesaikan, jadi harapan kita ini siang ini bisa selesai ya, khususnya yang ada to-do list. Karena yang ada to-do list ini yang repot ya, kalau ditunda-tunda itu tutup periodenya bisa mundur juga, karena dari penyelesaian to-do list sampai bisa klik tutup permanen itu butuh waktu juga ya. Kemarin yang belum bisa saya hubungi sih kemarin itu Lapas kelas 2B Solok ya. Apa ada ya? Ada hadir nggak Lapas kelas 2B Solok? Kemarin saya WA ininya cuma belum nyampe kayaknya, atau belum atau lagi cuti atau apa. Saya kemarin ada hubungin, apa ada nggak ya Lapas kelas 2B Solok? Apa ada yang hadir? Nggak ada ya Lapas kelas 2B Solok. Mungkin kita cari kontak yang lain nanti untuk dihubungin ya. Iya Pak, Ini sepertinya harusnya sih keluar mungkin. semua udah kita hubungin ya. Atau apa ada kendala nggak Bapak Ibu ya? Karena kan harapan kita sebenarnya kalau penyelesaian to-do list ini adalah pekerjaan harian ya, artinya tidak ditunggu sampai akhir waktu untuk penyelesaiannya. Jadi harian artinya pekerjaan yang bisa dicicil harian, jadi tidak menunggu sampai akhir periode. Apabila ini juga yang mau diingatkan, apabila ada pergantian petugas, kayak kemarin ya KPU Kabupaten Solok, biasanya saya hubungin Bu Kiki. Kemarin saya WA Bu Kiki, maaf Pak, saya bukan ini lagi bukan operatornya lagi. Terus saya minta tolong diterusin ya ke yang bersangkutan gitu. Cuma kalaupun ada pergantian, mohon langsung masuk ke grup kita ya, ke grup forum KPPN, supaya reminder yang kita sampaikan nyampe juga kan gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Anggi. Terima kasih. Oke, baik. Untuk daftar satker yang masih memiliki to-do list, mungkin bisa dikonfirmasi kembali ya ke Pak Tumpal atau ke CSO-nya, apakah masih ada kendala dan bagaimana cara menyelesaikannya. Karena seperti yang disampaikan Pak Tumpal, butuh waktu untuk perubahan informasi dari Sakti ke My Interest. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, seperti sebelumnya yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan? Baik, sepertinya tidak ada Ada tambahan sedikit Oke, info baik, ada tambahan. realisasi. Izin sekaligus melaporkan Bu Heni. Untuk realisasi kita triwulan 1, ini saya share screen, itu untuk belanja pegawai kita di 31% ya. Di 31%, target 20. Dan untuk belanja barang itu di 19,44%. Di targetnya 15% dari target TW1. Untuk belanja modal kita sudah di 10%, target 10%. Oke, itu Bapak Ibu sekalian laporkan. Terus ada tambahan lagi. Kita kalau Bapak Ibu lihat di grup kita, grup forum itu. Nah, ini di deskripsinya ya Bapak Ibu. Itu kan di bawahnya ada link kalkulator UP, nasi kapau. Nah, di atasnya itu ada link juga, itu kumpulan surat dari KPPN Bapak Ibu ya, yang biasa kita share di grup. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum sempat melihat surat kita di grup dan sudah tidak bisa di-download, itu bisa diakses ke link ini Bapak Ibu ya. Ini contohnya kalau link tersebut sudah bisa dibuka. Nah, itu ada kumpulan surat kita dari KPPN di tahun 2026. Di bulan Januari, nah contohnya kita seperti ini, di bulan Januari ada
penyampaian dokumen awal pelaksanaan tahun anggaran 2006. Nah, ini kalau kita klik, Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu download atau lihat kembali suratnya ya. Izin Bapak, sepertinya tampilannya masih WA Group ya Pak? Masih WA Group ya? Iya Bentar. Bapak. Mungkin bisa stop share dulu, lalu nanti sharing ulang kembali Pak. Izin menyampaikan kembali Bapak Ibu sepertinya masih terdapat kendala dari Teams-nya Bapak Iqnal. Mungkin kepada Bapak Ibu yang masih penasaran bisa langsung coba diklik aja link di deskripsi WhatsApp grup kita. Boleh dicoba-coba untuk kalkulator dan link nota dinas. Oke Bapak Ibu, baik sepertinya sampailah kita di penghujung acara. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kendala maupun kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.